kenapa Bapak Ibu guru BK, SMA, MA di Kota Malang ini sangat penting berkolaborasi dengan kami, ya. Yang pertama, kami satu-satunya di Indonesia yang telah lolos uji IPTEK dengan asesmen dan rekom. Kami punya metodologi bagaimana membuat satu asesmen SDM itu keluar dengan indeks, metrik, kemudian keluarnya adalah scoring. Dari scoring bisa diperingkat, dari peringkat bisa diambil satu kebijakan, dari kebijakan bisa diambil satu keputusan untuk pengembangan pendidikan dan segala macam. Nah, 2017 kami diuji oleh kementerian, ya, melalui program IPT, ya, dari ribuan, puluhan ribu peserta seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami lolos, dan kami lolosnya ada pada sistem asesmennya. Jadi kami satu-satunya sistem asesmen yang lolos diuji oleh IPTEK di tahun 2017. Jadi apa nanti yang menjadi satu ukuran kami? Standarisasinya apa? Standarisasinya adalah sudah diuji oleh IPTEK. Kalau IPTEK sudah mengeluarkan suatu SK untuk pengesahan pengujian ini menjadi layak, otomatis kalau yang bisa menyanggah, saya pikir yang disanggah ya kementeriannya, bukan kami, kan seperti itu. Jadi konsepnya adalah kami memiliki satu kelayakan dari kegiatan asesmen ini, soft skill ini, yaitu telah diverifikasi, diuji oleh panitia-panitia di kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang waktu itu tahun 2017 masih jadi satu. Sekarang kan sudah dipisah, ada yang risetnya sendiri, kemudian yang pendidikan tinggi sudah masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berdasarkan dari hasil asesmen, berdasarkan dari hasil penilaian Dewan Juri yang waktu itu ada, kalau saya masih ingat itu namanya Profesor Hadi, itu sangat kritis untuk menilai kami ujinya 6 bulan, kemudian dari situ alhamdulillah kami lolos. Oke, ini alasan pertama kenapa Bapak Ibu guru BK penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan kami. Ini alasan kami yang pertama, karena kami standar telah diuji asesmennya, telah diuji alatnya, toolnya oleh Kementerian IPTEK. Oke. Yang kedua, kami sempat diskus, berkunjung ke KSP, ya, kantor staf presiden. Waktu itu ditemui oleh Bapak Muldoko, juga oleh Bapak Ali Ngabalin. Kami diskus, kami sampaikan paparan kami. Basic kami adalah soft skill, basic kami adalah teknologi digital, basic kami adalah bagaimana mengembangkan SDM Indonesia ini sesuai harapan presiden, yaitu menjadi SDM unggul menuju Indonesia maju. Akhirnya tertulis suatu statement dari Bapak Ali Ngabalin sebagai staf ahli utama kepresidenan, menyatakan bahwasanya kami adalah solusi dan solutif untuk bagaimana mengembangkan SDM di Indonesia ini. Itu alasan yang kedua kenapa Bapak Ibu sangat penting bekerja sama dengan Indogejok. Oke. Yang ketiga, kami juga sudah mendapatkan rekom dari Kepala Dinas atau Dispendik Jatim, yang mana urusan SMA, SMK di Jawa Timur itu menjadi urusannya wilayah, menjadi urusannya Jawa Timur. Di sini disampaikan bahwasanya ini kami tidak memuat sendiri, kami ambil dari berita online, ya, berita 5. Jadi kami objektif sekali apa yang kami sampaikan, bukan kami mengada-ngada, tapi ini memang real apa yang disampaikan oleh berita online, bahwasanya Dispendik dengan Indogejok, ya, Dispendik Jatim itu bermaksud atau berupaya menciptakan soft skill bagi siswa, baik itu dari SMK, SMA, untuk pencapaian masa depannya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, urusan mereka lulus itu mereka sudah selesai pendidikan adalah dunia kerja. Jadi outputnya apapun, kalau tidak bisa diserap dunia kerja, ngapain harus ke pendidikan? Ini kalau kita ngomong bahasa lebih lebih kakunya itu seperti itu. Nah, sehingga
beberapa kali kami diskus baik dengan sekretaris dari Pak Ramli ya, maupun dengan Pak Wahid ya sebagai kepala dinas provinsi. Memang dirasa soft skill ini sangat penting sekali. Soft skill ini sangat penting sekali sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan maupun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian satu sisi bagaimana membangun kanal karir ini bisa mencapai satu output yang maksimal. Ya. Jadi ini alasan yang ketiga kenapa Bapak Ibu sangat penting bekerja sama dengan Indokejo. Ya. Jadi kami telah direkomkan atau telah dilakukan satu statement oleh Kepala Dinas Pak Wahid ya, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan untuk menggerakkan atau menciptakan soft skill untuk Dikmen ya, pendidikan menengah terutama di SMA atau SMK. Oke. Kemudian alasan yang keempat, kenapa Bapak Ibu penting ya bekerja sama dengan Indokejo. Ini sangat urgent sekali kalau kita melihat ya. Di sini dipaparkan bahwasanya ini kalau Bapak Ibu di guru BK pasti sudah melihat bagaimana melihat satu pemetaan peminatan peserta didik yang telah ditentukan oleh K13 ya. Pada tabel ini ditunjukkan bahwasanya peminatan di SMA atau MA itu kalau kita yang lihat di garis hitamnya itu adalah pemahaman definitif tentang pekerjaan, ya. Pekerjaan karir, ke arah pelaksanaan pekerjaan karir. Nah, baru di sini dilakukan penjurusan, oh dia layak IPA, MIPA, IPS, bahasa. Atau kalau MA ada agamanya. Nah, dari tolak ukur ini, ya, dari tolak ukur ini bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya peminatan SMA atau MA itu tolak ukurnya adalah bagaimana dia ujung-ujungnya adalah bisa berkarir, ujung-ujungnya adalah bisa bekerja sesuai passion, sesuai minat bakat, sesuai karakteristik yang nanti bisa membuat satu output maksimal tentang produktivitas dirinya yang bisa mensupport dunia usaha maupun dunia industri. Ya, baik mereka menjadi employee maupun mereka menjadi entrepreneur. Oke. Dari pemahaman definitif ini, maka kami membuat satu formula-formula yang basicnya adalah telah disahkan oleh kementerian waktu itu dengan IPTEK, yaitu asesmen peminatan berbasis digital berdasar penilaian kompetensi soft skill. Ya. Kenapa soft skill? Karena nanti ujung-ujungnya adalah mereka harus berkarir, mereka harus bekerja. Ya. Jadi kita kolaborasikan yang mungkin dulu-dulunya menggunakan metode psikologi murni, sekarang kita gabung. Psikologinya ada, manajerialnya ada, TQM-nya ada, total quality manajemennya ada. Mixingnya ini menjadi satu output yang maksimal, baik bagi guru, terutama guru BK, maupun bagi siswa atau peserta didik ketika mereka melakukan proses belajar dalam sekolah. Nah, ketika pekerjaan atau karir tidak diorientasikan di awal, mereka masuk di kelas 10, apakah mereka IPA? IPA nanti ujungnya karirnya kemana? IPS karirnya kemana? Dan itu banyak macam-macam. Bahasa karirnya kemana? Agama karirnya kemana? Itu macam-macam juga. Kalau tidak di-set mulai awal di kelas 10, ini mereka akan cuma sekolah-sekolah saja, masuk-masuk kelas saja, keluarnya bingung. Mbak, saya mau jurusan apa kalau kuliah? Oh, saya mau kerja ini kerja apa? Saya nggak punya satu kompetensi penting untuk diri saya untuk bisa bergaining dengan dunia usaha atau dunia kerja nantinya. Jadi seperti itu. Ini banyak terjadi. Contoh salah satu kasus, bapaknya dokter, ibunya juga dokter, anaknya harus masuk IPA atau MIPA biar nanti kalau lulus dari SMA bisa masuk ke kedokteran. Ini trouble.
Kenapa trouble? Banyak hal terjadi. Ketika sudah masuk kedokteran, lulus di kedokteran, 2 tahun, ijazah kedokterannya nggak pernah dipakai, dia sekarang jadi pengusaha. Ini kebetulan kami ada teman baik juga, yang tapi masih di bawah, usianya masih di bawah kami ya, di bawah saya. Itu dia buka usaha plumbing, buka usaha pipa air. Padahal dia dokter. Ijazah dokternya nggak dipakai, karena bukan passionnya. Nah, ini banyak terjadi. Nah, kenapa matchingnya antara dunia usaha dan dengan dunia pendidikan, dunia industri dengan pendidikan, ini ada satu jarak, karena hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita bedah, harus kita sama-sama untuk kaji. Minimal di Kota Malang ini sudah membuat satu explore, bahwasanya mereka masuk ke peminatan itu sudah orientasinya karir, pekerjaan, bukan lagi orientasinya pemaksaan orang tua, keinginan dari rombongan atau apa kayak, tapi mereka benar-benar menjadi satu passion mereka, karakteristik mereka. Ini yang penting. Nah, sehingga asesmen ini sangat mendeteksi, tool ini sangat melihat ke dalam karakteristik sesuai dengan apa yang mereka miliki, baik passion, komunikasi, dan segala macam yang mereka miliki, sehingga kita rangkum, oh dia si A ini cocoknya di MIPA, dia si B cocoknya di IPS. Ya. Jadi tolak ukur ini, tools ini sudah melalui beberapa verifikasi dan sangat masuk, sangat memenuhi dari aspek kurikulum 2013 yang ujungnya adalah kepekerjaan. Oke. Kemudian di sini juga disampaikan bahwasanya peminatan pasca SMA atau MK. Mereka harus lulus sekolah, itu kemana? Kuliahnya kemana? Ke jurusan apa? Ke prodi apa? Ada sosial, ada saintek. Nah, di sini juga diterangkan arah pekerjaan karir jenjang teknisi analisis profesi atau ahli. Ya. Jadi yang ketika kelas 10 itu masih definitif. Tapi kalau sudah out keluar, itu sudah, ya sudah, nggak definitif, ya itu sudah. Sehingga harus tepat memilihnya. Nah, alangkah baiknya ketika kelas 10 sudah didefinitifkan, ketika nanti perjalanan kelas 10, kelas 11, kelas 12, ternyata di sana ada pembenahan-pembenahan atau penyesuaian-penyesuaian sehingga lebih tepat lagi keluarnya menjadi satu arah yang bukan definitif lagi. Tapi ini, ya sudah, ini memang orientasi karirmu. Tinggal mereka ambil prodi apa nanti di pendidikan tinggi. Ini kami namakan asesmen potensi karir berbasis digital berdasar penilaian kompetensi soft skill. Semuanya soft skill. Soft skill ini di dalamnya juga ada psikologi. Karena kami punya tim ahli psikologi, yaitu Ibu Dewi Nawangsari. Kebetulan dia juga praktisi pendidikan, dia juga pengajar, pendidik, dan kebetulan dia juga guru BK di wilayah Surabaya, ya, Jawa Timur. Ya. Dia juga dia sudah 15 tahun juga mendalami masalah psikologi. Ini tim-tim ahli kami yang kami kembangkan menjadi satu konsep kependidikan. Jadi ini bukan ujung-ujung keluar, tapi juga bukan ini idealis kami sebagai HRD, tidak, tapi ini kami adopsi, kami mixing, baik dari HRD, SDM, maupun dari psikologi yang ke pendidikan, kami mixing. Semua ini atas saran dari Profesor Bisri, yang kebetulan 2 tahun lalu dia menjabat sebagai Rektor UB, atas saran dari Prof. Bisri, atas petunjuk arahan kemana sih sebetulnya adik-adik SMA, SMK ini bisa di-drive sesuai dengan karakteristik mereka agar karirnya juga nggak lepas. Jadi itu. Oke, itu alasan yang keempat kenapa Bapak Ibu Guru BK penting sekali bekerja sama atau berkolaborasi dengan Indukeco. Oke. Yang kelima, ini kita lihat ke sisi lain, yaitu di dunia kerja. Ini statement-statement dari beberapa praktisi, ya. Ada Dr. Sahril Mukhtar, yaitu Vice President Stakeholder-nya PT Pertamina. Ada Dr. Supriyanto MBA, yaitu Direktur Bank Jateng.
itu menyatakan bahwasanya dalam dunia kerja yang sangat dipentingkan adalah soft skill. Oke, kita kembali ke tadi. Mereka masuk ke kelas 10 sudah didefinitifkan ke pekerjaan, ke karir. Dunia kerja juga menyampaikan, dunia kerja itu yang penting soft skill. Match sudah. Oke, yang kedua, soft skill menjadi faktor kunci keberhasilan seseorang dalam berbisnis atau bekerja. Berarti ada dua di sini, ada employee, ada entrepreneur. Output mereka mau jadi employee, mau jadi entrepreneur, whatever. Yang penting track-nya sama dengan karirnya, dengan passion-nya, dengan karakteristiknya, sehingga output-nya bisa maksimal. Kalau jadi entrepreneur, ya entrepreneur yang maksimal, tahan sekali. Jatuh bangun, tetap dia bisa eksis. Kalau jadi employee, dia cari kerjanya juga luar biasa bagus. Ketika sudah masuk ke dunia kerja, dia potensinya juga bagus. Ini sangat direspon sekali oleh perusahaan. Nah, soft skill menjadi faktor kunci keberhasilan seseorang dalam bisnis dan bekerja. Ini match juga dengan apa yang disampaikan di kurikulum seperti ini. Di kurikulum 13 yang menyampaikan bahwasanya definitif dan memang sudah harus eksis ke karirnya. Ketika kelas 10 maupun kelas 12 mau lulus. Oke. Kenapa? Karena dunia usaha, dunia industri, atau mereka mau jadi entrepreneur, buka wirausaha dan segala macam, itu yang penting adalah produktivitas, continuous improvement, bagaimana dia berbenah terus-menerus tanpa henti. Karena continuous improvement ini menjamin adanya suatu penemuan atau inovasi atau apapun yang bisa menjadi kompetitif lebih bagus. Kemudian efisiensi, baik cost, time maupun effort, itu keluar semua. Environment, bagaimana mereka membina satu lingkungan dengan kompetisinya, membina lingkungan dengan rekan kerjanya, pesaingnya, dan apapun, sehingga mereka tetap bisa eksis. Oke. Kemudian eksistensi, ini jaminan memang dari baik itu mereka menjadi entrepreneur maupun menjadi employee. Kemudian mengamankan investasi perusahaan. Perusahaan itu punya investasi lumayan besar, ada miliar, ada triliun yang harus dijaga investasinya. Oleh siapa? Oleh SDM. Siapa kunci yang menjaga investasi di perusahaan? Pasti SDM. Bukan mesin, bukan pasar, bukan yang lain. Kenapa? Karena dengan SDM bisa menggali pasar secara maksimal. Dengan SDM bisa mengoperasionalkan mesin secara maksimal. Efisiensi semua muncul. Sehingga muncullah profit. Inilah kunci-kunci mengapa penting sekali Bapak Ibu sebagai guru BK itu berkolaborasi dengan kami, karena hal-hal yang tadi sudah kami paparkan. Itu yang kelima, tentang pentingnya kolaborasi dengan Indogadget. Sekarang yang keenam. Ini yang memang sudah menjadi satu kegiatan dari sekolah-sekolah, mulai Dikmen, Dikdas, sampai ke perguruan tinggi, itu semua orientasinya memang 3 aspek asesmen nasional. Ya. Karena UN sudah diganti dan segala macam, ini kebijakan dari kementerian. Kebetulan tahun 2019 kami sempat diskus dengan Bapak Muldoko dan Bapak waktu itu kalau nggak salah Mas Ivan itu salah satu dari orangnya Kementerian Pendidikan, ya. Itu juga menyampaikan bahwasanya aspek asesmen nasional, bagaimana melihat satu karakteristik orang, ini sangat penting. Jadi yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal. Mulai dari bagaimana dia bisa literasi dan segala macam. Ini ada di AKM. Mata pelajarannya segitu banyak. Dari teman, dari adik-adik kita, dari siswa peserta didik kita, dari anak-anak kita, itu organisasinya di nomor 1 di asesmen kompetensi minimal, ya, yang sudah diukur dengan literasi maupun numerical. Tetapi yang kedua, survei karakter, ini memang khusus, potensinya besar sekali, bobotnya luar biasa. Sekarang di sekolah, di SMA, siapa yang paling fokus, yang paling bertanggung jawab dengan urusan karakter peserta didik? Pasti guru BK.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Menciptakan peserta didik itu bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa berkebinekaan dengan global, bisa mandiri, bisa bergotong royong, bisa bernalar kritis, dan bisa kreatif. Itu urusan siapa? Itu pasti urusan guru BK. Betapa strategis posisi guru BK. Penting adalah betapa harus berinovasi, berkreativitas, karena merdeka belajar, kemandirian, otonomi, dan segala macam harus dimiliki oleh guru BK. Ini penting sekali. Ketika asesmen kompetensi minimal berhasil, tapi survei karakter satu sekolah menunjukkan tidak bagus, otomatis akan berpengaruh. Pasti. Mulai akreditasi sekolah, mulai penilaian apapun pasti berpengaruh. Kalau survei karakternya kurang bagus, otomatis berpengaruh pada survei lingkungan belajar. Karena lingkungan, environment, itu juga dibentuk oleh guru BK. Yang memang notabene adalah mereka konseling, pembina, dari karakteristik orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ini sangat berat sekali kalau kita ngomong pekerjaan dari guru BK untuk saat ini dan tahun-tahun ke depan ini luar biasa banyak. Luar biasa bukan banyak berarti harus banyak buat laporan segala macam, harus banyak menulis dan segala macam, tidak. Tetapi lebih ke bagaimana menciptakan suatu kreativitas. Bagaimana mendorong ini bisa tercapai dengan baik. Survei karakter ini adalah tolak ukurnya bagaimana melihat peserta didik mampu untuk, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, mampu untuk komunikasi dengan baik, ya itu outputnya, mampu untuk bekerja sama dengan kolaborasi dan segala macam. Bagaimana membentuk ini? Kalau suatu kegiatan, kita misalkan, Bapak Ibu misalkan, melakukan kegiatan, melakukan satu satu proyek atau kegiatan apapun, pasti punya tolak ukur, pasti punya parameter. Kenapa? Karena parameter ini menunjukkan apakah pekerjaan kita sudah berhasil apa belum, apakah sudah berkembang apa belum, perlu dievaluasi. Plan, do, check, action, control, PDCA-nya jalan, POAK-nya jalan, plan, organisatoris, control action-nya jalan, semuanya jalan. Untuk bisa menjadi PDCA yang baik, untuk bisa menjadi output yang maksimal, diperlukan satu tools, diperlukan satu alat. Nah, ketika alat ini tidak dimiliki atau alat ini yang dulu pernah ada dipakai lagi, ini saya pikir kurang kompatibel dengan pekerjaan dari tanggung jawab dari guru BK ke depan, yang mana survei karakter ini menjadi kunci juga asesmen nasional. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu bekerja sama dengan Indogedjob, karena Indogedjob sudah track mulai 2006 sampai sekarang, sudah memiliki fase-fase, sudah diuji di kementerian, dan sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, baik pemerintahan maupun yang lain. Ya. Bahkan di anggaran 2021 ini kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Malang untuk pengembangan bagaimana SDM bisa terserap dengan baik di dunia kerja. Oke. Itu alasan yang keenam. Sekarang alasan yang ketujuh adalah ini perubahannya yang mendasar. Perubahan situasi sekarang dan situasi masa depan. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Situasi sekarang pendekatannya adalah standarisasi, siswa sebagai penerima pengetahuan, pembelajaran berdasarkan sistem, fokus kepada kegiatan tatap muka, mengajar sebagai kegiatan individualis, pengajaran berdasarkan pembagian umur. Ke depan, pendekatannya heterogen, bukan standarisasi. Heterogen itu banyak aspek. Komprehensif sekali pendekatannya.
Kemudian siswa ikut menentukan kegiatan belajar. Bagaimana siswa bisa menentukan kegiatan belajar, komunikasi, mengeluarkan pendapat, dan segala macam. Untuk bisa itu semua perlu tools, perlu alat. Si A, oh dia rankingnya untuk komunikasi kurang bagus. Si B, oh ini agak bagus. 500 orang bisa ketemu. Siap sampai 500 ketemu. Sistem asesmen kami. Itu ketemu. Karena kami membuat satu scoring, ya, 2 digit di belakang koma. Mulai 01 sampai 2 digit di belakang koma. Kalau 500 orang, ranking 1 sampai ranking 500 ketemu. Nah, dengan orientasi 1 sampai 500 ketahuan, pemetaannya jelas, itu bisa dilihat siapa yang dibutuhkan untuk penguatan komunikasi, dibutuhkan untuk penguatan leadership, dibutuhkan untuk penguatan teamwork dan segala macam. Ini keluar semua. Ya, oke. Pembelajaran berorientasi pada siswa. Kalau yang sekarang dalam pembelajaran berdasarkan sistem, sekarang berorientasi pada siswa. Siswanya mau gimana? Mau apa? Kalau siswa tidak diajari bagaimana dia berpikir kritis, mempunyai kemauan, mempunyai visi dan segala macam, tidak ketemu. Ini tugasnya guru BK. Guru matematika dan yang lain, mohon maaf, beda. Mereka lebih ke keilmuan, mereka lebih ke materi. Bagaimana cara kalkulus 1, kalkulus 2 bisa dikembangkan. Tapi bukan ke karakter, bukan ke pola pikir, bukan ke bagaimana membuat satu kemauan dirinya untuk bisa menembus apa yang diharapkan dari arahan pendidikan ke depan. Oke. Pembelajaran memanfaatkan teknologi. Seperti sekarang ini kita menggunakan teknologi dan EducateJob untuk asesmennya menggunakan teknologi cukup dengan satu gadget, tidak usah banyak-banyak 5 atau 6 gadget atau dengan laptop dan segala macam dicampur-campur, tidak, kami satu gadget saja cukup. Safety-nya kami memberikan time, tidak perlu diawasi dan segala macam karena durasinya adalah time. Ketika time-nya lewat, otomatis soalnya lewat dan segala macam, sehingga ini menjadi satu safety otomatis. Kemudian bisa dilakukan di rumah atau di sekolah dan tidak memungkinkan untuk komunikasi dengan yang lain. Misalkan dia mengajarkan di rumah, mau tanya ibunya, Bu, kalau ini bagaimana? Baru ngomong, hilang sudah soalnya. Mas, aku tanya ini baru ngomong, hilang lagi soalnya. Nah, ini adalah safety kami, ya, security kami untuk melihat mereka benar-benar objektif untuk mengerjakan. Oke. Kemudian hasilnya pun berupa digital, yaitu ada lembar hasil, kemudian ada bank data, ya. Bank data ini sangat penting sekali, sangat krusial sekali bagi Bapak Ibu BK untuk melihat, memetakan, memutuskan, dan mengambil langkah-langkah inovasi, baik berupa pelatihan, mentoring, atau apapun, atau pendampingan, bisa dikelompok-kelompokkan, bisa difilter-filter. Nah, ini yang jauh lebih bisa membantu, bisa berkolaborasi. Kemana sih arahnya kolaborasi kami? Adalah kolaborasi bagaimana data ini bisa maksimal untuk di-upgrade, untuk di-explore, untuk dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya nanti adalah kepentingan bagi pendidikan, kepentingan bagi pihak sekolah, kelembagaan, begitu akreditasi, penjaminan mutu, dan segala macam. Nah, kemudian penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran. Saya mau gambarkan begini, Bapak Ibu. Ada 5 peserta didik kelompok A, 5 lagi peserta didik kelompok B. Di kelompok A ini, leadership-nya nilainya 10 misalkan. Di kelompok B, leadership-nya nilainya 15 misalkan. Kira-kira lebih mudah mana untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan pendekatan komunikasi dan segala macam? Jelas lebih mudah yang di leadership yang punya nilai 15. Karena mereka lebih ekspresif, mereka lebih ingin tahunya lebih tinggi dan segala macam. Nah, ketika tidak ada tools, ini akan campur. 10 orang akan campur. Yang tadinya sudah jelas, yang A kelompok ini tadi nilainya 10, yang B kelompok ini tadi nilainya 15 untuk leadership. Ini contoh aja.
Ketika nggak ada tools, ini akan campur. Ketika campur, apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti bingung, pasti pusing. Saya ngomong gini, yang satu paham, yang satu nggak paham. Saya ngomong gini, yang sini kecepatan paham, yang sini kelambatan paham. Efektivitasnya sangat jauh. Efisiensi waktu Bapak Ibu dan effortnya juga pasti panjang dan tinggi. Ini beda. Makanya di sini disebutkan penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran. Ini mengkelompok-kelompokkan. Siapa sih yang mampu leadership bagus? Kelompoknya siapa berapa? Kalau kurang bagus, apa tindakannya? Mentoring kek, pelatihan kek, atau apa? Atau pembinaan dan segala macam. Oke. Kemudian ada lagi matematik secara logika yang Pak Nadiem mengatakan bisa. Kami sudah membuat ini di 2006 karena perusahaan itu memang standarnya adalah bisa. Ya. Bagaimana membuat satu matematika logika untuk dilihat dari pengujian untuk kritikal bisa masuk ke, ini bisa enggak masuk ke bidang marketing, ke bidang administrasi, ke bidang teknik dan segala macam. Ini HRD sudah mengkolaborasi atau membuat satu metode itu sudah di 2006 yang lalu. Dan kebetulan di 2010, 2009, saya terutama dan teman-teman HRD teriak-teriak ke dunia pendidikan, waktu itu ke kampus-kampus, kalau output yang bagus, Re, ini biar gampang kami mencari. Biar kami tracknya untuk SDM ini gampang. Ternyata masih sulit waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada matching yang digabungkan oleh Mas Nadiem Makarim, yang memang dia tahu persis apa sih kebutuhan dari dunia usaha dan industri, sehingga pendidikannya bisa mengimbangi, dan begitu sebaliknya, apa yang dibutuhkan dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikannya juga, dunia usahanya juga bisa mengimbangi dari dunia pendidikan. Jadi ini saling link and match yang sudah dilakukan oleh kementerian. Nah, ketika pengelompokan ini dilakukan, sangat memudahkan Bapak Ibu guru BK untuk mendrive mereka. Larinya kemana? Inginnya kemana? Tujuannya kemana? Ini sangat mudah. Jadi saya gambarkan 10 orang bercampur dengan leadership 5 sama leadership 10 sama 15 bercampur, dengan dipisah-pisahkan lebih mudah mana untuk mengerjakan soft skill mereka lebih mudah yang mana. Nah, oke. Kemudian pengajaran berdasarkan level kemampuan ini sudah. Kita buat satu level. 10 anak matematikanya 5. 10 anak lagi, 10 anak A matematikanya 5, 10 anak B matematikanya 7. Ya. Orientasi outputnya apakah di matematika? Mas Nadiem Makarim, IPK bagus, nilai bagus tidak menjamin mereka masuk ke dunia kerja. IPK bagus, kalau perlu dikatakan sekolah itu tidak ada pembelajaran. Kalau Bapak Ibu pernah kupas apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, urusannya adalah bukan dinilai, makanya dirubah Pak Menterinya. 2021 tidak ada perubahan, ya UN biasa-biasa saja, cuma diganti dengan asesmen. Sebetulnya itu krusial sekali yang dirubah, sangat krusial sekali. Tolak ukurnya bukan lagi ke bagaimana melihat matematika, melihat IPA, melihat fisika, melihat sosiologi, tapi orientasinya bagaimana melihat karakteristik ini sesuai. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kami tekankan di sini, kami berniat untuk berkolaborasi, untuk bersinergi, terutama dengan guru BK, karena kepentingannya adalah kepentingan karakter, kepentingannya adalah prinsipnya adalah soft skill, prinsipnya adalah leadership, prinsipnya adalah bagaimana berpikir kritis, matematis, secara logis bagaimana. Ada aspek-aspek yang bisa kami tunjukkan nanti pada hasil analisanya.
Mungkin yang dari SMA 4 atau SMA 7 atau SMA 9 atau SMA Lab sudah pernah tahu hasil kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bukan menjadi sesuatu yang kita semakin membuat satu jarak, tapi ini membuat sesuatu yang kita semakin merapat dan mendekat untuk menguatkan bagaimana ke depan peserta didik ini benar-benar bisa eksis seperti yang diharapkan, dan yang lebih penting lagi adalah menjadi tujuan dari pendidikan. Pendidikan, terutama pendidikan sekolah menengah atas atau MA yang ada di Kota Malang. Kalau ini berhasil kita kolaborasikan, kita bisa lihat track-nya nanti ke depan, 1, 2, 3 tahun ke depan. Ini pasti akan beda, Kemendikbud. Oke, yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada Ibu Santi sebagai moderator. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Iya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana dengan apa yang disampaikan dengan Pak Iwan? Kami bisa, ini masih ada sisa waktu 40 menit, Ibu, Bapak. Monggo dibuka untuk sharing diskusinya, apa yang mungkin bisa kami lebih berikan penjelasan atau ada yang kurang dipahami. Monggo, Ibu. Silahkan. Untuk validnya. Sama seperti kalau tes IQ itu atau tes minat bakat itu kan biasanya setiap 2 tahun diharapkan mengupdate tesnya karena kemudian ada perkembangan. Nah, ini kalau soft skill ini sampai berapa lama? Siap, bisa langsung saya jawab, Ibu? Iya. Silakan Pak. Bu Silvi, nanti kalau kurang lengkap dilengkapi di chat ya pertanyaannya. Oke. Jadi kalau secara tolak ukurnya, standarisasi yang biasa kami lakukan di HRD itu ada namanya appraisal perform. Setiap setahun sekali ada pemetaan bagaimana merolling, memapping kembali karyawan atau SDM pada posisi-posisi yang setelah mendapatkan adaptasi dari lingkungan luar, itu perkembangannya seperti apa, namanya kita appraisal perform. Tapi dengan soft skill ini yang kita terapkan pada dunia pendidikan itu minimal 6 bulan. Di bawah 6 bulan masih agak sama. Tapi setelah di atas 6 bulan, 8 bulan, atau 12 bulan, atau 1,5 tahun segala macam, itu pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaannya pun tidak signifikan, tidak secara drastis gitu tidak. Kenapa? Karena tolak ukur kami adalah tolak ukur soft skill ya, karakter ya, bukan tolak ukur logika, pemikiran. Jadi misalkan kemarin 1 tahun yang lalu dia nggak bisa kalkulus matematika, sekarang dia mampu matematika dengan kalkulus 1 atau 2. Itu beda sekali. Kenapa beda? Karena ada suatu metode yang kami amati mulai tahun 2006 atau 2002 kami masuk ke dunia industri. Itu yang paling kami amati adalah internal dari karakteristik mereka itu pasti melekat. Yang membedakan adalah nanti ketika dia dapat adaptasi dari luar. Yang contohnya adalah bagaimana mereka bisa melakukan adaptasi, mereka bisa ke loyalitas dan segala macam, itu menjadi beda. Tetapi ketika prinsip bagaimana dia mengembangkan dirinya sendiri, self of development-nya itu bagus, itu
itu akan melekat. Jadi item-itemnya ada item internal sama eksternal, sama lah sama Bapak Ibu yang sudah menggeluti ilmu psikologi itu sama. Tapi konsepnya di kami lebih ke praktis ya, lebih ke kegiatan aplikasi yang ada di lapangan, yang ada di dunia kerja yang sudah kami gunakan ya. Jadi dunia kerja itu kalau SDM ada 2 Bu, Bapak, ada mic sama buy. Ketika mic itu masih digunakan, ketika buy sudah dibeli. Makanya ketika sudah pengalaman 5 tahun ke atas sudah dibuy oleh perusahaan, sudah dibeli, tawar-menawar gaji. Kenapa? Karena karakternya mampu berkembang. Sehingga lebih ke manajerial, bukan ke teknis. Ya. Tapi pada awal-awal mereka lulus itu lebih ke teknis, sehingga undang-undangnya menyatakan di kurikulum 13 itu menyatakan definitif, ya, bukan sudah menjadi dok dia seperti ini, tapi definitif masih pengarahan saja. Jadi seperti itu, Ibu. Itu kalau bisa dipelajari segala macam, ya memang bisa dipelajari untuk soft skill, bisa dikembangkan, tetapi syaratnya satu, harus ada tool. Ketika tidak ada tool, yang 6 bulan kemarin nilainya berapa, yang sekarang nilainya berapa, nggak akan tahu. Itu yang lebih penting ke sana. Jadi tools ini memang penting. Jadi itu. Jadi saya hanya mempertegas Pak Iwan, jadi usia validitasnya 6 bulan ya Pak ya? Betul, 6 bulan ke atas. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah masih hampir-hampir sama yang kemarin-kemarin. Gitu. Baik. Tapi diharapkan setahun ke depannya atas lagi biar ada ada ukuran perkembangannya. Betul. Begitu. Dan itu lebih bagus. Kenapa? Karena pengaruh. Gini, Bapak Ibu ngajari di sekolah, baik daring maupun tatap muka. Kemudian satu sisi dia melepas kegiatan belajarnya, dia ketemu sama temannya, ketemu sama orang tuanya dan segala macam. Ini kan sudah menjadi satu stimulan untuk mereka, untuk peserta didik ini untuk menerima atau tidak, beradaptasi mampu apa tidak dan segala macam. Nah, ini perkembangan ini harus terus di-track terutama oleh guru BK untuk bisa memang mendetilkan survei karakternya ketemu. Sekolah saya ini sudah punya nilai-nilai karakter seperti ini, misalkan seperti itu. Kemudian dari asesmen nasional datang, ini sudah match. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di kolom chat ini ada pertanyaan yang membacakan Bu Santirini atau dari adminnya Indoget, monggo. Oh, siap. Saya bacakan ya. Yang atas ya. Oh, saya bacakan, saya bantu baca kalau gitu Pak Iwan. Iya, siap Ibu Bro. Malah enak ini. Siap. Iya. Monggo. Dari Pak Danis SMA 10 ini, Pak. Siap. Selamat pagi, saya mau bertanya bagaimana kita mengarahkan bila ada siswa yang merasa yakin dia punya passion tertentu, tetapi menurut nilai akademis dan hasil asesmen dia tidak memiliki kemampuan passion yang dia yakini dia punya. Terima kasih. Oke. Ini kalau kita pada proses interview SDM, ini sama dengan mereka yang kepedean. Jadi terutama yang kepedean ini memang sulit untuk kita track, untuk kita arahkan kemana seharusnya mereka jalan. Tetapi di dunia pendidikan ada satu metode-metode yang mungkin dibuat satu pendekatannya bisa. Jadi begini, ini seperti terjadi pada beberapa sekolah yang setelah kami ujikan, ya. Jadi ada mereka mau ke jurusan apa, mereka peminatannya kemana. Nah, mereka tulis, ada yang di MIPA, ada yang di agama, kemudian ada MA juga yang melakukan asesmen. Kemudian secara prinsip mereka kan sudah punya kemauan, ya kan? Mereka sudah punya arahan. Tetapi kami track ternyata ada selisih. Mereka yang kebutuhannya di MIPA, cenderungnya ke IPS. Mereka yang di agama kebetulan juga masuk ke agama atau segala macam. Nah, pendekatannya adalah discuss. Item-item kami memungkinkan sekali untuk discuss. Contoh sekarang, ada leadership yang keluar di sana. Itemnya misalkan nilainya 8 misalkan. 8, sekian misalkan. Itu diujikan ke mereka, materi leadership itu seperti apa? Ditanya jawabkan, didiskuskan dengan mereka. Di sini dilihat kemampuan leadershipmu sekian. Ternyata setelah kami dalami, kemampuan leadershipmu malah jauh di bawah ini. Itu satu kunci, mereka bisa respect dengan apa yang dikeluarkan oleh sekolah.
yang dikeluarkan oleh hasil asesmen maupun dari hasil akademik. Jadi harus ada satu metode untuk menggiring pemikiran mereka sama dengan mereka, tetapi satu sisi kita kasih penilaian yang mereka memang sebetulnya kurang memahami apa sih faktor-faktor yang dinilai. Jadi itu, Bu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kita discuss dengan mereka untuk bisa kita masuk dulu ke pemikiran mereka, kemudian kita nilai. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, mereka kepinginnya MIPA, tapi hasilnya adalah IPS. Kita lihat leadership-nya, kita lihat matematikanya, kita lihat uji atau dijadikan satu pendalaman. Oh ternyata leadership-nya kamu leadership-nya 8, tapi setelah kami dalami ternyata cuma 6. Gitu kalau kamu mau masuk MIPA beresiko. Mereka pasti akan berpikir, oh iya, kan gitu. Jadi bukan kita memfrontal, tapi kita mensinergikan dengan pemikiran mereka. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Danis, apakah bisa diterima dengan baik penjelasan Pak Iwan, Pak Danis? Begitu Pak Danis, monggo kalau mau discuss, Pak Danis. Baik, rekan-rekan sekalian masih ada pertanyaan? Silakan, kita masih punya waktu. Ini kayaknya Baik, ada pertanyaan Bu. Kalau teman-teman belum ada, saya yang mau menanyakan lagi nih Pak. Oh, itu tadi yang dari Bu Silvi, yang tadi sudah siap. Pak Iwan, saya mau tanya, atau mungkin juga bisa di-share kepada beberapa teman yang di sini yang belum bekerja sama dengan Indoget, seperti beberapa teman kami yang sudah tadi saya catat ada 4 sekolah yang sudah bekerja sama dengan Bapak. Apa Bapak dan tim bisa share mungkin, karena tadi soft skill adalah sesuatu yang bisa dikembangkan, dan nanti ketika misal saya tes Pak, saya kurang di sana. Apakah ada saran untuk mengembangkan soft skill skala yang kurang itu di sana? Tapi mungkin bisa dijawab dengan mungkin Bapak bisa share hasil personal ya Pak ya. Oke, minta tolong admin Mas Sofi unggahkan hasil PDF. Biar diunggahkan hasil PDF contohnya Bu ya. Jadi gini Bu. Siap. Apa namanya? Kami sampaikan juga SWOT-nya Bu. Plus minusnya kami sampaikan. Jadi SWOT ini, ya, jadi seperti ini Bu. Jadi ini kalau IQ rata-ratanya sekian, kemudian intelektualnya itu minus, kemudian ini ada plus ada minus ya. Kemudian MIPA IPS itu dominasinya di mana? Dominasi 1 adalah dominasi yang utama, dominasi kedua dominasi pilihan yang kedua, kemudian ketiga. Ini semua ujung-ujungnya adalah nilai, Bu. Jadi scoring. Jadi atas nama A ini misalkan dia pada posisi koheren ya, ketegasan misalkan. Itu nilainya berapa ketegasannya dia? Nah, itu problem solving-nya seperti apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru BK ya. Ini sangat match dengan harapan Kemendikbud, Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem tentang problem solving segala macam, leadership segala macam, relationship, bagaimana komunikasi dan segala macam, ini muncul semua di sini, emotional control segala macam. Misalkan 100 siswa,
25 minus itu emotional control. Yang 25 ini akan dikelompokkan lagi untuk di-upgrade emotional controlnya, dilatih, di mentoring. Nah, ini metode-metode yang sangat bisa cepat untuk diambil keputusan, kelompokkan di mana, apa yang mau dilakukan, mau dikembangkan, di mentoring, atau mau ditingkatkan, atau mau dibinasakan ya. Kalau dikerjakan ada dibinasakan juga. Tapi kalau siswa kan tidak sampai seperti itu. Nah, jadi ini adalah satu metode bagaimana mengkelompokkan, memfilter, sehingga upgrade dari itu nanti outputnya minimal sama semua. Jadi yang sudah tinggi, ya oke, sudah tinggi. Yang masih rendah-rendah dikelompokkan, mana yang rendah dinaikkan. Jadi keluar survei karakternya hampir sama. Semua punya output yang maksimal. Dan itu akan mempengaruhi survei lingkungan. Dan itu. Kemudian di sini ada deskripsi, dia kepribadian seperti apa, tipe karakternya apa, dominasi otaknya seperti apa, kanan berapa, kiri berapa, pilih karirnya itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Ini menjadi tolak ukur dari Bapak Ibu mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang mulai saat ini sampai tahun ke depan itu metodenya adalah survei karakter dan survei. Jadi seperti itu. Dan tolak ukurnya adalah link match dengan dunia usaha dan industri. Begitu Ibu Rosa. Baik Pak Iwan, terima kasih atas sharingnya. Teman-teman, apakah ada yang sudah punya pertanyaan? Monggo, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu kita discuss. Atau begini Pak, saya boleh tanya tentang, boleh, Bu. Maaf ya kalau to the point. List harganya Pak, list harganya saya mau tanya itu. Oke, kalau masalah list harga dan bagaimana next-nya itu nanti sama Ibu Sakti ya. Nanti biar lebih detail lagi, kalau mau harga khusus bisa di ke Ibu Sakti ya. Itu. Oke, bisa nanti sama Ibu Santi. Mungkin waktu yang kurang 10-15 menit ini bisa diisi oleh Ibu Santi untuk masalah harga kami yang lebih kompetitif dan ada apa namanya subsidi karena ada corona, ya. Oh ya, satu lagi untuk prodi Bu, mungkin biar apa namanya imbang ya. Tadi yang kami tampilkan yang untuk peminatan, sekarang yang untuk prodi. Nah ini untuk prodi itu berupa ada sertifikatnya Ibu. Ya, jadi sertifikatnya ini dia mengasesmen ya berbasis soft skill ke bawah. Oke, nah, terus next halaman berikutnya. Nah, di sini ada scoring Saintek sama sosumnya Ibu, Bapak Ibu. Sosum berapa, Saintek berapa ya. Halaman berikutnya. Oke. Oke. Kemudian di sini ada profilnya juga. Mana? Belum keluar. Kemudian di sana juga nanti ada dominasinya, Ibu, Bapak Ibu. Jadi dominasi Saintek itu Saintek jurusannya apa saja. Kemudian sosum juga jurusannya apa saja. Jadi prodi-prodinya jurusannya apa saja. Ini sementara belum keluar. Oke, nanti biar di-share ke grup aja nanti hasil-hasilnya seperti apa oleh Bu Santi. Monggo Bu Santi disampaikan yang intinya. Terima kasih Bu Rosa ya. Seperti itu teman-teman. Pak Iwan matur nuwun. Bapak Ibu semua. Baik, Bu Rosa, seperti request panjenengan, mungkin juga Ibu Bapak semua yang
ingin mengetahui detailnya berapa harganya, begitu nggih Bu ya? J, Bu Santi. Kalau untuk tes peminatan, Ibu, untuk tes peminatan ini ditujukan untuk tes peminatan ke studi untuk sekolah SMA sederajat. SMA sederajat ini SMA, sekolah SMA, SMK maupun MA, itu biaya normalnya dari kami ini sebesar 125.000 per orang, Ibu. Ini untuk tes peminatan, diperuntukkan yang untuk anak kelas 10. Nah, kami berikan di sini masih berlaku untuk promo dari kami internal Indoget Job ini, juga mengingat kondisi pandemi saat ini, kami ada promo untuk COVID, subsidi untuk COVID. Ini kami berlakukan potongan harga sebesar 40%. Jadi dari 125.000 per orang, itu kami kenakan 40% potongan harganya. Jadi di sini harganya per orang masing-masing jatuh di angka 75.000. Begitu Bu Rosa. Ibu Bapak yang lain, begitu apa? Halo? Iya, Bu Santi. Kalau sekalian yang prodi, Bu, peminatan prodi. Baik, untuk yang prodi, untuk yang tes potensi karir untuk pemilihan prodi, ini per orang masing-masing 150.000 per orang, Ibu. Sama kami juga berlakukan promo internal juga subsidi COVID besarannya 40%. Dari harga 150.000 jatuh di angka 90.000 per orang. Ini yang kami berlakukan untuk peserta yang sifatnya B2B, Bu ya. Jadi bukan langsung ke konsumen. Jadi untuk pengelolaan dengan pihak sekolah. Mungkin itu Bu Rosa. Baik Bu Santirini, terima kasih atas informasinya. Baik. Harapannya dengan pertemuan hari ini nanti bisa sambung silaturahmi lagi, mungkin dengan saya yang lebih sering nanti akan sowan ke sekolah-sekolah panjenengan. Bagi para Bapak Ibu yang mungkin baru bertatap muka dengan saya, jangan kaget nggih, nanti kalau tiba-tiba saya datang atau tim kami yang lainnya datang ke sekolah panjenengan untuk mungkin bisa lebih detail lagi bagaimana teknis kerjasamanya. Begitu Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Siap Bu Santirini, terima kasih. Pendidikan yang lebih tinggi, dia bisa melakukan pilihan yang pertama. Ini saran Ibu dari dari kami, dari hasil asesmen. Jadi potensinya dia memang lebih masuk ke sini, ke prioritas pertama. Jadi ini adalah acuan dari prioritas pertama. Di sini ada ini ada prioritas kedua, ada prioritas ketiga. Maksudnya prioritas pertama, kedua, ketiga ini adalah prioritas pertama ini adalah prioritas bidang studi yang sangat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ini contoh hasil dari sertifikat potensi karir bidang prodi. Mungkin dari sini bisa diberikan testimoninya dengan Mas Galang yang beberapa waktu yang lalu dari SMA N7 ini juga sudah menggunakan dari asesmen potensi karir prodi ini dari kami. Begitu. Monggo Mas Galang, ini Bu Rosa, Ibu-ibu, Bapak yang sudah hasil dari prodi tersebut. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan kemarin asesmen potensi karir dan kerja ya Bu ya. Kemarin kan kita ada yang kerja dan juga karir. Nah, seperti itu. Nah,
testimoni dari kami sejauh kemarin pelaksanaan itu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, meskipun memang ada beberapa kendala ya Ibu ya. Kemarin ada yang sulit untuk dihubungi, kemudian harus berulang kali menghubungi anak-anak. Kan kondisi daring juga mungkin anak-anak juga agak berbeda kebiasaannya antara yang dulu dan yang sekarang begitu. Ya. Tapi memang dari pihak IndoGejob memberikan kesempatan untuk perpanjangan waktu begitu. Akhirnya setelah diberikan perpanjangan waktu dari pihak IndoGejob, anak-anak yang memang awalnya itu banyak yang tidak bisa dihubungi, akhirnya perlahan sedikit demi sedikit bisa dihubungi begitu. Nah, meskipun memang di akhirnya ada beberapa yang tetap tidak ikut ya Ibu ya, tetap tidak ikut karena tidak merespon sama sekali himbauan dari kami dari BK dan juga dari tim untuk melaksanakan tes gitu. Tapi ada yang seperti ini Ibu Santi, anak-anak memang kan untuk yang prodi itu ada diberikan rekomendasi Saintek dan juga Sosum ya. Nah, tapi ada yang dari anak kemudian rekomendasi di Sainteknya itu tidak ada. Nah, sedangkan rekomendasinya ada di Sosum begitu. Jadi, kok saya ada di rekomendasi Sosum, kok di Saintek nggak ada, padahal saya jurusan IPA begitu. Ya. Ada beberapa yang seperti itu. Kami dari sekolah memberikan pengertian itu adalah berdasarkan hasil tes yang kemarin diberikan oleh tim IndoGejob. Jadi memang itu adalah mungkin ada bakat yang memang kamu belum sadari begitu. Nah, itu bisa digunakan untuk acuan begitu. Isi acuan tidak harus mengambil jurusan yang direkomendasikan. Begitu Ibu. Jadi ini kami juga terima kasih kemarin sudah memberikan bantuan pelaksanaan asesmen. Akhirnya anak-anak juga bisa mengetahui referensi-referensi jurusan yang kira-kira bisa nanti mereka pilih saat masuk ke perguruan tinggi begitu. Memang anak-anak juga kemarin memang masih ada yang bingung begitu Ibu. Jadi sangat membantu sekali begitu. Ya, itu mungkin Ibu. Ya, itu dari sisi untuk siswa peserta didiknya ya Mas Galang. Mungkin bisa dijelaskan untuk ini hasil report yang kami berikan untuk sekolah, untuk manfaatnya, untuk bentuknya itu mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu semua, Mas. Baik. Terkait dengan hasil yang disampaikan oleh pihak IndoGejob ke sekolah, itu sangat bermanfaat, terutama yang tadi saya sebutkan untuk sekitarnya membantu siswa-siswi kami untuk bisa memilih jurusan, dan nantinya kami juga bisa melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang sekiranya masih bingung dalam melakukan memilih jurusan di perguruan tinggi begitu. Nah, kemudian bank data yang dikirimkan oleh tim IndoGejob ke sekolah itu reportnya berupa soft file seperti yang tadi ditunjukkan di share screen-nya tadi. Nah, begitu. Jadi teknis kami untuk ke anak-anak kami berikan semua Ibu. Jadi untuk hasilnya kami berikan ke anak-anak begitu. Nah, yang kami berikan adalah hasil yang sudah tadi diberikan masing-masing per anak. Jadi dalam satu folder itu sudah diberikan nama anak masing-masing, kemudian mengikuti prodi apa itu sudah ada. Jadi kami juga mudah dalam memberikan, tinggal kami memberikan informasi ke anak-anak bahwasanya siapa yang istilahnya ingin mengetahui hasilnya untuk menghubungi saya atau BK yang lain untuk nanti diberikan laporannya ke anak-anak melalui WA ataupun email. Gitu. Jadi sangat mudah kalau menurut saya dalam pemberian laporannya dari pihak IndoGejob ke sekolah begitu Ibu. Baik Mas Galang, terima kasih banyak. Oh ya, perlu saya sampaikan di sini. Jadi dari hasil asesmen kami ada berupa bank data kepada sekolah, itu berupa data Excel Ibu. Jadi dari keseluruhan siswa itu nanti bisa jadi mana yang terbaik dari seluruh siswa yang asesmen. Ini satu untuk report bank data berupa data Excel itu dari kami berupa soft copy-nya. Yang berikutnya berupa hasil asesmen yang tadi kami tampilkan, yaitu sertifikat maupun hasil dari nilai dari skor asesmen itu berupa soft copy juga. Jadi hasil seluruh siswa maupun dari dari untuk bank data untuk sekolah ini kami berikan memang berupa
soft copy ke pihak sekolah. Terlepas nanti dari pihak sekolah akan memberikan hasil tersebut ke siswa, ini bisa dari soft copy ini bisa langsung dicetak, otomatis bisa langsung dicetak dengan pihak sekolah untuk diberikan ke siswa. Mungkin itu. Ya, cukup. Ya, dari saya Cukup, Ibu. Cukup. Dari saya cukup, Ibu Rosa. Saya kembalikan ke Bu Rosa. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang perlu mungkin dari saya, Bu Santi. Oh, monggo, dengan siapa? Bu Tina. Oh, Bu Tina. Monggo, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini membagi perhatian. Saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tetapi pengalaman kami SMA 4 menggunakan produknya Indoget Job ini benar-benar kami terbantu. Yang awalnya kita di MGBK Kota Malang itu semua ketika peminatan itu menggunakan psikotes yang sama. Dan kita akui bagus gitu ya, benar-benar terbantu. Kemudian ketika COVID kami kelabakan karena dalam ketidakpastian, kemudian Indoget menawarkan produk tes peminatan online. Dan kebetulan kepala sekolah kami menyetujui karena memang BK yang tertarik dengan itu ketika kami harus lakukan peminatan dengan data yang kami tidak kenal siswanya, tapi harus cepat. Harus cepat, akhirnya Indoget bisa hanya dalam waktu 2 hari, 4 hari hasilnya sudah selesai. Prosesnya benar-benar kami ajak berlari, negosiasi, karena Indoget itu belum pernah melayani, belum tahu ya, belum melayani yang modelnya seperti kami. Benar-benar itu saya dengan Bu Santi itu berkomunikasi terus-menerus kebutuhannya apa. Akhirnya ketika kami ACC termasuk nego harga, karena harganya adalah harga bos. Harganya harga bos, di mana kepala sekolah itu dengan harga bos itu maunya itu masih kemahalan gitulah. Ini pekerjaan profesional kok seperti itu. Tapi akhirnya kami desakkan bahwa yang kita butuhkan adalah online-nya. Kita tidak tahu Pak hasilnya bagaimana, tetapi jasa ini yang jelas mereka sudah buat produk yang dengan penelitian. Saya pikir begitu, bukan pekerjaan main-main. Kemudian setelah ACC, yang kita lakukan adalah siswa kita kelas 10 tidak kenal sama sekali. Yang kita lakukan adalah sosialisasi ke anak-anak tentang tes peminatannya itu jelas pakai dari sekolah. Tapi bagaimana mereka paham tentang fungsi tes ini, itu kan harus ada sosialisasi. Akhirnya kami lakukan sosialisasi di grup Telegram. Di mana grup Telegram itu ternyata isinya siswa dan orang tua. Nah, kebetulan untuk sosialisasinya bagaimana? Indoget berikan video tutorial. Nah, jadi informasi kita berikan di grup Telegram, kemudian informasi tentang pelaksanaannya, teknisnya Indoget punya video tutorial. Besoknya saya buka diskusi tentang peminatan di grup Telegram. Dan itu disaksikan oleh semua banyak guru, juga kepala sekolah, tentang sosialisasi itu. Jadi seperti di aula begitu, tapi ini di grup Telegram. Setelah itu besoknya itu dilaksanakan tesnya. Nah, ini tugas kita ternyata hanya mengumpulkan nomor WA anak-anak. Karena bersamaan dengan PPDB yang mau berakhir, maka kita menggunakan jasa petugas PPDB, bekerja sama. Kita minta nama siswa yang benar dan nomor HP-nya. Setelah kita serahkan dalam bentuk Excel kepada Bu Santi, masih diverifikasi sama Bu Santi, ini bisa dihubungi apa tidak. Karena Bu Santi akan mengirimkan token. Nah,
ternyata ada beberapa anak yang tidak hanya dari 303 berapa begitu. 333 kalau nggak salah. Oh, 300 ya, angkanya 3 gitu. 4 anak saja yang tidak valid nomornya. Kemudian ada susulan-susulan atas nama jalur khusus, itu juga disusulkan. Setelah kita verifikasi sudah benar, mereka malam-malam mengerjakan juga. Nah, yang geger waktu mengerjakan Rawame karena kita informasikan bahwa token akan dikirimkan jam sekian. Lah, Indogate kan juga sudah mengirimkan, tapi kan mereka antri. Nah, antri sekian menit itu HP-nya BK rame, siapapun dikontaki kan gitu. Ini bagaimana, ini bagaimana. Yang ngontak bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Nah, tapi alhamdulillah dengan kerja yang sama yang bagus, akhirnya hanya 2 hari waktunya selesai. Hasilnya sudah kita terima dan hasil itu sesuai. Hasilnya sesuai, amat membantu kita. Jadi peminatan kami cukup aman. Ketika ada penyimpangan kan ada kebijakan. Itu kami tahu alasannya dan kami bisa bermain dengan itu. Kemudian akhirnya bisa peminatan bisa jadi. Nah, di perjalanan ternyata hasil yang dibijaki itu di perjalanan tampak aslinya bahwa yang dari Indogate itu sebenarnya benar. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Tina. Luar biasa sekali ini apa yang disampaikan sama Bu Tina. Ini adalah pengalaman real ya Bu. Kita nggak ada janjian ya. Jadi ini real memang apa yang kami lakukan kurang lebih 7-8 bulan yang lalu dengan pihak SMA N4 dengan Bu Tina dan tim. Kami berkoordinasi untuk kelangsungan berjalannya dari asesmen ini sampai malam pun masih aktif untuk berkoordinasi bagaimana supaya lancar anak-anak bisa mengerjakan dengan sukses. Nah, seperti yang disampaikan sama Bu Tina tadi, itu memang ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan asesmen. Itu ada paling tidak kami membutuhkan waktu 2 hari sebelum hari H pelaksanaan. Itu fungsinya 2 hari sebelum hari H pelaksanaan seperti yang disampaikan tadi, kami meminta bank data siswa dari sekolah. Bank data siswa ini yang kami butuhkan adalah nama, kelasnya, kelas apa, kalau memang dibutuhkan nanti reportnya dari sekolah ini per kelas, dan nomor telepon WA yang aktif. Nah, untuk mengetahui aktif tidaknya memang kami ada tahapan. 2 hari ini kami fungsikan. Hari pertama itu kami gunakan untuk validasi nomor. Setelah validasi nomor sukses, ada yang langsung merespon, kami langsung memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan sistem kami. Untuk masuk ke sistem kami, mengerjakan tes ini bagaimana, kami akan mengirimkan tutorial itu. Itu hari pertama, hari H-2 sebelum hari H pelaksanaan. Setelah H-1 hari sebelum pelaksanaan, itu kami akan kirimkan token untuk melakukan masuk ke berupa kode akses untuk melakukan masuk ke sistem kami untuk melakukan tes. Begitu. Ini adalah sistem. Nah, dari sini kami siapkan pula buffernya, Ibu. Jadi token akses yang kami berikan ke siswa itu secara internal kami sampaikan ke pihak sekolah. Ini kami berikan buffernya. Ketika siswa ini ada melakukan kesalahan, kan token ini bisa dilakukan hanya sekali, tetapi banyak kondisi atau mungkin jaringannya yang tiba-tiba putus, ya atau si siswa ini terlalu tegang terus bisa dia left dari sistem kami, ini tidak bisa kembali lagi melanjutkan tes. Nah, ini kami siapkan buffernya. Jadi si siswa ini bisa langsung berkoordinasi dengan admin kami dengan nomor yang aktif di website kami atau bisa dikoordinasi dengan pihak sekolah. Di pihak sekolah ini ada 1-2 nomor yang bisa untuk membuatkan list siapa-siapa yang membutuhkan untuk token
bisa mengulang tes ulang. Nah, ini kami siapkan buffernya. Jadi jangan diragukan, jangan khawatir kalau misalkan satu gagal terus selesai tidak bisa ikut tes. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Galang juga, pada akhirnya semua bisa mengikuti tes. Hanya satu orang yang tidak bisa mengikuti tes karena posisinya sedang di luar pulau dan nomor yang memang ada di sekolah hanya satu dan sama sekali tidak bisa connect sampai 2 minggu setelah pelaksanaan tes ini berlangsung, tidak bisa kami hubungi, akhirnya diputuskan oleh pihak sekolah tidak diikutkan oleh tesnya. Begitu. Mungkin ada sedikit tambahan, Bu Rosa minta waktu. Ini Pak Iwan ada yang perlu disampaikan. Baik, mohon izin. Jadi gini, apa yang disampaikan Bu Tina, alhamdulillah kalau di dalam perjalanan ini sesuai. Itu bagi kami adalah suatu prestasi ya Pak. Karena jujur Ibu, Bapak Ibu, Bu Tina ini yang mendrive kami untuk ke sekolah. Ini jujur saja. Karena satu kebutuhan dari pihak sekolah, kondisi COVID segala macam, dan kebetulan sistem kami memang sudah ready, sehingga gayung bersambut lah untuk melakukan kegiatan ini. Yang mau saya tekankan begini, sistem analisis kami, asesmen ini adalah asesmen untuk mengamankan investasi perusahaan dengan SDM. Artinya, perusahaan membuka suatu usaha, itu investasinya bisa miliar, bisa triliun. Ini diamankan dengan SDM. Nah, kalau SDM-nya kurang bisa maksimal, otomatis ini resiko pada investasi, seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Nah, ini kami gunakan untuk peserta didik. Alangkah indahnya kalau digunakan oleh peserta didik yang untuk mengamankan akreditasi sekolah, mengamankan kesuksesan sekolah untuk menuju visi misi dari pendidikan sesuai dengan undang-undangnya di Sisdiknas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi adopsi sistem ini yang biasa kami lakukan di dalam dunia kerja, kami adopsi untuk pendidikan, untuk peserta didik. Jadi itu yang mau kami tekankan adalah sistem ini, analisis ini bukan main-main, ya berikut ini disampaikan berbagai penelitian dan segala macam, dan sudah direferensikan oleh IPTEK, sudah diuji juga. Kenapa? Karena kami biasa menggunakan sistem ini untuk mengamankan investasi perusahaan yang nilainya luar biasa besar, yang manfaatnya juga luar biasa besar, yang bisa menyerap banyak SDM. Jadi itu kuncinya, sehingga kalau digunakan oleh Bapak Ibu Guru BK, ini sangat membantu dan sangat menguatkan sinergi kita, kolaborasi kita sangat membantu dan menguatkan untuk capaian pendidikan. Gitu aja yang kami tekankan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Bu Rosa. Saya tadi terputus, nggak kontrol HP-nya, habis kehabisan baterai. Tiba-tiba hilang karena buka dua, ini laptopnya iya, HP-nya iya. Jadi saya tidak tahu bagaimana di sekolah lain, tetapi sekolah saya yang sudah sejak bertahun-tahun menggunakan psikotes, dan itu kami yakin bahwa ada data pendukung untuk peminatan yang kita perlukan selain nilai. Kan gitu. Terus karena kami sekolah negeri, untuk peminatan itu tentu ada kebutuhan lembaga dan ada kebutuhan masyarakat, dan bagaimana kita mengamankannya. Itu bisa terfasilitasi dari data yang cepat diberikan. Kemudian ternyata di perjalanan juga bisa kita gunakan untuk konseling. Jadi untuk konseling orang tua kita buka ketika anaknya bermasalah, kita lihat hasil psikotesnya seperti ini, anak ini perlu seperti ini, itu bisa. Mereka mengiyakan. Begitu dari beberapa kasus yang kami temukan. Tetapi untuk pengembangan SDM seperti yang kita rencanakan, seperti yang diinginkan oleh Indojet, bahwa kita secara akan adakan pelatihan bersama-sama, itu belum bisa kita tindak lanjuti karena memang eranya COVID. Tapi data itu menggelitik kami. Karena kita tahu anak-anak yang potensinya untuk problem solving-nya bagus, berapa orang, yang ketegasannya bagus, berapa orang, itu cukup membantu. Untuk saya itu menggelitik, harusnya ditindaklanjuti dengan berkolaborasi dengan lembaga lain.
dengan unit yang lainnya, kan gitu ya, humas, kesiswaan begitu. Tapi belum bisa kami lakukan itu. Karena untuk KBM saja anak-anak begitu terseok-seoknya, kan gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tina. Kembali ke Bu Rosa, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya dan testimoni yang menguatkan dari Pak Galang dan Bu Tina, dan semoga teman-teman yang di sini mendapatkan kebermaknaan dari pertemuan kita di siang hari ini. Apalagi saya terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat penuh berkat. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Amin. Terima kasih.